Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu saya sudah pernah membuat video membahas tentang jadwal dalam menghafal Al-Quran. Tujuan dibuatnya jadwal dalam menghafal Al-Quran itu adalah untuk memastikan kita bisa istiqomah, konsisten melakukan aktivitas menghafal Al-Quran, sehingga efeknya nanti jadwal itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan target sesuai dengan harapan yang sudah kita inginkan, dan hasilnya pun bisa maksimal. Artinya target kita bisa terarah gitu loh. Langkah-langkah kita untuk mencapai target itu bisa terarah dengan adanya jadwal menghafal. Tapi banyak di antara penghafal yang enggan membuat jadwal. Banyak alasan-alasannya. Ada yang nggak mau ribet, ada yang males dan sebagainya. Anda tidak membuat jadwal, nggak masalah. Yang penting Anda bisa memastikan diri Anda bisa istiqomah, diri Anda bisa konsisten dan tidak males untuk terus menghafal walaupun tidak ada jadwal. Tapi kalau Anda tidak bisa memastikan diri Anda bisa konsisten, bisa istiqomah, masih sering menang malesnya, membuat jadwal adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan supaya langkah-langkah Anda untuk mencapai tujuan dan target menghafal itu bisa tercapai sesuai dengan harapan. Jadi seperti itu. Mungkin Anda juga beralasan tidak membuat jadwal karena aktivitasnya tidak menentu, tidak monoton lah gitu loh. Kadang pagi sibuk, kadang enggak, kadang siang sibuk, kadang enggak gitu. Jadi kalau dibuat jadwal akan sulit karena tidak menentu waktu luangnya. Maka jika yang terjadi demikian, solusinya adalah dengan menentukan durasi, bukan waktunya, bukan jamnya, tapi durasinya. Misalnya Anda tentukan dalam sehari itu Anda menghafal berapa lama, misalnya 30 menit atau 15 menit, ya nggak apa-apa, disiapkan aja. Jadi Anda punya tanggung jawab untuk menunaikan durasi tersebut di waktu-waktu luang Anda yang katanya tidak menetap itu, gitu ya. Jadi poin dari saya untuk pagi ini adalah jadwal itu sangat penting, apapun kondisi kita, karena sebuah target itu akan lebih mudah tercapai, akan lebih mudah terukur, langkah-langkahnya pasti ketika ada perencanaan yang pasti juga. Karena tidak hanya di kegiatan-kegiatan akhirat ya, artinya amalan-amalan akhirat, untuk target-target duniawi saja di pekerjaan kita atau di cita-cita dunia kita, itu kan penting sekali membuat sebuah perencanaan. Karena dengan adanya perencanaan, maka langkah-langkah kita untuk melakukan step-step berikutnya, kapan mencapai titik ini gitu kan sudah jelas gitu. Jadi mari kita sama-sama membuat jadwal masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pula. Setiap orang tidak harus sama. Kalau kita memungkinkan untuk memasang jadwal yang dengan durasi yang lama, dengan target yang banyak gitu, itu lebih bagus. Yang penting kita mampu untuk melakukannya dan kita merasa tidak berat. Tapi kalau kita merasa tidak masuk akal nih untuk kita, kalau jadwalnya segini, targetnya sekian, maka ya disesuaikan aja. Karena ya sekali lagi, selama kita ada upaya untuk terus menambah, walaupun jumlahnya itu sangat sedikit, itu jauh lebih baik daripada kita tidak melakukannya, tidak menambah sama sekali. Jadi jangan merasa amalan yang kecil itu tidak bermanfaat. Amalan yang kecil, sekecil apapun, kebaikan apapun, sekecil apapun, tetap bermanfaat, tetap bernilai kalau kita lakukan, daripada kita tidak melakukan yang kecil karena menunggu nanti aja saya ngelakuin yang besar. Tidak menghafal satu baris karena menunggu nanti aja lah, nunggu waktu luangnya banyak supaya bisa menghafal satu halaman.
kita tidak bisa memastikan besok masih hidup, atau masih punya kesempatan lagi, atau masih punya keinginan untuk menghafal. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan sedikit, tapi kita sia-siakan karena ingin berharap diberikan kesempatan yang lebih besar lagi supaya bisa melakukan yang lebih banyak lagi, ya ini merupakan sebuah kebodohan, sebuah kerugian lah kalau menurut saya, karena kita tidak bisa meramalkan masa depan kita. Jadi mari apapun kondisi kita tetap ada jadwal, ya, buatlah jadwal, sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau nggak bisa dengan waktu yang tetap, maka tetapkanlah durasi supaya kita merasa ada kewajiban yang harus kita lakukan untuk hafalan-hafalan kita. Jadwal itu meliputi jadwal menambah hafalan baru, jadwal murojaah, dan yang terpenting jadwal murojaahnya, karena kewajiban murojaah itu lebih tinggi dibandingkan menambah hafalan yang baru. Kalau waktunya sangat sempit, maka utamakan murojaahnya dulu. Mungkin ini saja video singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung kembali di kesempatan berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.